na po Allah Ta'ala nisang ya masaro nisang sinina sewa-sewa ya yang kana manassa makotoparo malindungi ya yang zahir dan yang batin mapurallaloe ya makotoparo meloe kejadian diga kelepak poleri pangisangan na po Allah Ta'ala. Makotoporo sa balina waji ilay japui risang karuang nanyari atapari ya mapunaiwi sifat mustahili po Allah Ta'ala ya kebalikanna ya rega asibalikanna poleri sifat al ilmu ya mereka waji po Allah Ta'ala menurut akalanna atau kiakalannya kadero po Allah Ta'ala masaro naisang ya, Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Maka sebaliknya ya, seorang yang berakal itu meyakini bahwa mustahil bagi Allah memiliki sifat al-jahlu ya, al-jahlu adalah kebalikan daripada al-ilmu. Al-jahlu yakni al-ghaflatu. Jadi Allah Ta'ala dinisang ya. Jadi mustahil Allah Ta'ala na sifat ya, kurang tahu atau bongo ya. Mustahil Allah Ta'ala na sifat biling ya. Domok ya. Nah, sebab itu sifat bilingnya sifat domoknya ya sifat dinisang ya si dia agak-agak itu menunjukkan kekurangan ya jaloiri anu dia nasukku nah, sehingga mustahil dari sisi ya majapui maka dia lupa Allah Ta'ala makunai sifat bongo nah sabairo bongo orangnya ya, salah satu kekurangan yang tidak layak jadi nasipato nakunai po Allah Ta'ala ya po mapacing polirisidina kekurangan. Nah, jadi untuk mengenal Allah, jadi untuk misangi po Allah Ta'ala, maka kita harus ya mengenal dan memahami satu persatu dari sifat-sifat ya yang wajib. Nah, kalau tidak salah sifat al-ilmu ini adalah sifat ke-8 dari sifat wajib Allah. Ya, pamula sifat al-wujud, dan murusidi al-qidam, al-baqa, kemudian mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu. Ya. Jadi untuk majapui po Allah Ta'ala, ya naro perlu laisan. Ya sifat-sifat wajib yang kena punai po Allah Ta'ala itu al-ilm. Nah, anakku semua, jadi sifat ilmu ini penting kita ya pelajari secara mendalam ya japui secara madece ya nasabah ya pong Allah Ta'ala masaro faisan ya pong Allah Ta'ala juga ya bisa mengajarkan kita ya wadikin apa guru ya. Dalam Al-Quran disebutkan itu wa may yattaqillah wa yu'allimukumullah. Ini tahu lo ripong Allah Ta'ala Pak Guru wallahu bi kulli syai'in alim aja puna pong Allah Ta'ala masarona sangi masa di sinina ya sewa-sewa bisa sebagai seorang santri sebagai seorang pelajar ya, yang menuntut ilmu mencari ilmu ya sifat al-ilmu pong Allah Ta'ala itu sangat terkait ya dengan ya diri kita. Di bahasanya mah koko itu mak guru ya salai bolata, salai tomatotta, salai kehidupatta. Ya yang penuh dengan ya keenakan kita tinggal di sini di asrama jauh dari ya kesempurnaan. Digaga ya katai sangat naga pemelo
ya mak guru. Nah, proses belajar ya sebenarnya ya, itu yang mengajarkan langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi guru tak hanya perantara. Ya maka to paro ya berarti kita mak guru. Ya bokta, tapi setengah-tengahnya yang mengajarkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yu'allimukumullah. Jadi guru utama nah itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah perlu kita menjaga adab-adab. Ya jaga iwi ero ada adat tak. Ya ampi-ampi tak dalam koridor ya ketakwaan kepada Allah. Jadi sarana untuk mendapatkan ilmu itu adalah takwa Allah. Ya, jadi anak-anak itu harus jaga baik-baik. Ya, kita pernah mendengar kisahnya Imam Syafi'i. Ada yang tahu kisahnya Imam Syafi'i ketika ya mengeluhkan hafalannya yang banyak hilang. Jadi rupa Imam Syafi'i yang kena waktu dia mengeluh di siladai maka apalah nayro agurun apala na bacae ya mengampat tending. Jadi itu diabadikan dalam syairnya. Syakautu ila waki an su'i hifsi, ya lapor ila ri guruku ya sange waki an su'i hifsi. Ya masa di hafalannya yang jelek. Ya. Akhirnya beliau dipesankan oleh gurunya ya ditorkil ma'asi. Sarikuamangi meninggalkan maksiat, ya meninggalkan hal-hal yang bisa ya merusak. Ya, jadi sini nerogok-gok ya ciangnya dihindarkan. Ya, karena terkait jadi pun Allah Taala sumber ilmu. Ya, itu naro ya perlu ipakanjaki ya repe telur ipong Allah Ta'ala ya termasuk jadi pesantren, lembaga pesantren ya pelajaran yang paling meraka itu adalah dalam bentuk pengajian pesantren ya bahasa nenek ini tengok makhluk karena penuh dengan ya adab ya penuh dengan apa lebih ya. Jadi tidak memakai papan tulis tudam nih ya tudang makaleo ya, kemudian mendengarkan penjelasan guru tak nah, di situ ada keberkahan ya. Jadi meskipun ya, sederhana jadi bertuangi ngapai jelaskan tetapi ya di situ banyak ya ini keberkahan antara Allah Ta'ala. Ya itulah ada campur tangan dari Allah ya, yang memberikan pengajaran wa yu'allimukumullah ya Allah. Nah, jadi inilah tentang sifat al-ilmu ya, dan aku sekalian saya ingin menceritakan ya tentang ada seorang santri di sebuah pesantren itu sangat disayang oleh kiainya atau gurunya. Jadi di antara santri ini ada santri yang sangat disayang. Sehingga para santri yang lain itu cemburu. Jadi nega mengimpur makar mana kero santri pujilan dak guru tak roh na para muki. Ya kan karena ayero guru naro ya untuk menjelaskan ya bahwa anak itu betul-betul istimewa dari yang lain. Melo leites sebab melo ditema jadi makokwe sini na santri yang kemana tugasnya maka dagar tugas tak guru karena sebab melo tema ya pada alamana komano sini tahu. Nanti pas dia aku pisau. Ya, jadi pas dia mana nih manuk si bawa agak pisau. Maka dan kemana nah? Jadi maku kue
saya perintahkan kepada kalian semua, potong ayam ini dengan pisau itu, dengan catatan cari tempat yang sunyi, yang tidak ada yang bisa lihat. Ya, ya sapa konro ya degaga mita ko. Jadi irun yang kalingana perintahna guru naro. Ya, jadi anak-anak ini pada nurut semua sehingga semuanya tersebar, cari tempat yang kira-kira tidak ada yang bisa lihat. Ya, degaga mita. Ya, angkana gere romano ya. Ya lah karena gere ya rionro maka cubur ya Allah uti dan lain sebagainya. Karena pada lisumana ni malah pro guruna. Maka dia guru purani lefego ya agak keperintang. Ya. Tetapi apa yang terjadi ternyata ya ada salah satu santri yang kasih di santri perlu disiagakan santri. Dia na pegawai perintahan guruna. Ya. Dia na gere romanui. Ya. Jadi tentu heramana yang makalih. Batananya suruh ki guru ta gere mak gere mano, na dia na gere. Ya, ternyata santri yang tadi tidak melaksanakan perintah gurunya itu adalah santri yang paling disayang. Nah, disitulah ditanya santri ini. Maka dia pulang, nu magi deh, mupegau ya gu suruh konang ero, ngiri itu manu. Maka dia guru tak, maka dia kitunangi, maka dia ngiri manu iri ondrong ya degaga, minta ko. Nah siaga dega ondrong sapa, degaga ondrong usaddi, jadi naik takak puang Allah Taala. Jadi coba lihat. Jadi di antara santri-santri ini ternyata santri yang inilah yang satu-satunya yang memahami ya Allah itu maha melihat, maha tahu. Karena dia gaga menurut resesena lena onro ya wading lepa poleri ya pengawasannya puang Allah Taala. Sehingga terjawablah tadi ya kecemburuan, ya, komplain dari teman-temannya. Ya, ternyata anak ini adalah anak yang istimewa. Ya, nasabah, napahang ya agak, ya, perintah guru. Nah, sehingga dari situlah guru itu mengatakan bahwa lihatlah semua, ya, anak yang kalian cemburu ternyata memang, ya, is the best. Is the best ya. Karena itulah yang mempunyai pemahaman ya, keimanan, ilmu tauhid. Ya, ini asal ilmu tauhid. Ya, mapasewa. Ya, sementara yang lain dia cuma memahami lahiriah, ya, perkataan dari gurunya maka negeri. Jadi nak perhatikan makanya tempat yang tidak ada yang lihat. Ya, itulah salah satu sifat Allah Al-Alim. Wa Allah Ta'ala masarru maisan. Ya, dan juga anakku semua ya itu yang perlu kita ada juga nama Allah itu Asmaul Husna ya Al-Alimu ya Alimu ya Alim. Ya itu Asmaul Husna itu juga perlu kita lafalkan sebagai zikir. Ya sebagai syarif mengi ya malomoi ipahang gurunge malomoi ya monro riotak dan lain sebagainya. Nah, karena pada prinsipnya ya ilmu itu ya sumbernya dari Allah. Maka berdasarkan Al-Quran suratul Baqarah ya wa yu'allimukumullah ya Allah yang mengajarkan kita ya Allah yang mengajarkan kamu ya nena pati ya toleste si sifat ya kelanjutan dari sifat wajibna pun Allah Ta'ala yang dari itu al-hayatu ya
Jadi setelah sifat al-ilmu, al-hayatu di halaman 21, atau cari saja di situ di lanjutannya, itu yang ada dalam kurunnya. Wa ammal hayatul wajibatul lahu ta'ala fa hiya sifatun wujudiyatun qadimatun qa'imatun bisatihi jalla wa azza tusahhihu liman qamat bihi ayat tasifa bil qudrati wal iradati wal ilmi was sam'i wal basari wal kalami wa hiya la tata'allaqu bi syai' wa diddiha al mautu. Wa ammal hayatu, adapun sifat al-hayatu al-wajibatu lahu ta'ala, itu sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahiya sifatun wujudiyatun, yaitu sifat wujudiyah, ya, sifat yang ada. Qadimatun, ya, yang ada sejak dulu. Qadimatun, qadimatun itu la awwala lahu, ya, dia sudah ada sejak dulu, ya, tidak ada awalnya, sudah ada sebelum kata-kata ada, itu ada, ya, itu namanya qadim. Ya, qa'imatun bisatihi ta'ala, ada pada zatnya Allah, ya, qa'imah, berada atau ada pada zatnya Allah. Jadi harus sifat al-haya itu, ya, ada pada zatnya Allah. Tusahhihu liman qamat bihi ayat tasifah bil qudrati wal iradati wal ilmi was sam'i wal basari wal kalam. Tusahhihu, yang membenarkan, yang membenarkan liman qamat bihi, ya, yang membenarkan, ya, bagi yang memilikinya, yang membenarkan bagi yang memilikinya, ayat tosifa, ya, mempunyai sifat, tusahhihu ay, yang membenarkan bagi yang liman qamat bihi, bagi yang memilikinya, ayat tosifa, ya, mempunyai sifat atau memiliki sifat al-qudrah, sifat al-qudrah, wal iradah, ya, sifat iradat, wal ilmu, sifat al-ilmu, was sam'u, dan sifat as-sam'u, wal basaru, dan sifat al-basar,
atau Allah mempunyai sifat al-basar. Wal qalamu, dan sifat al-qalam. Jadi sifat, ya, jadi sifat al-haya, ya, jadi sifat yang ada pada zatnya Allah itu qadimah, ya, jadi dari tidak ada awalnya, sama dengan sifatnya Allah itu adalah al-qadim, ya, maha, ya, tidak ada awalnya. Demikian pula juga, ya, sifat al-haya, Allah itu maha hidup. Jadi Allah Ta'ala mempunyai sifat, ya, hidup tuh, ya. Siapa Allah Ta'ala na tuh, ya, tidak boleh dikatakan kapan Tuhan hidup, karena itu berarti terkait dengan ada permulaannya, ya, angka bulanna. Ya, sementara waktu, ya, waktu itu adalah ciptaannya Allah. Jadi maka Allah Ta'ala angkai atau para tuwoy itu dari dulu, ya, tidak boleh dikatakan bahwa sejak, ya, karena kapan kita mengatakan sejak berarti ada awalnya. Dari kongka pamulana berarti, ya, tidak memiliki sifat qadim, berarti sama dengan makhluknya Allah padai, ya, tori pancajina Allah Ta'ala ka pamulana. Sebab dari kongka pamulana, jadi itu terkait dengan waktu. Waktu bagian dari alam, ya, bagian dari ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Ya, yurodina pagaga yelino lololisa, de pagaga asso, de pagaga wani, de pagaga waktu. Ya, jadi Allah sudah ada. Ya, demikian pula juga al-haya, sifat al-haya, Allah Ta'ala tuh. Ya. Nah, bagaimana sifat hidupnya Tuhan itu? Allah maha hidup. Ya, sifat maha hidup Tuhan itu membenarkan bagi yang memiliki sifat maha hidup itu bisa disifati, ya, sifat yang lainnya seperti al-qudrah, ya, Allah maha kuasa. Kira-kira tama gakalang, ya, Allah Ta'ala naku sifai, Allah Ta'ala maraja berkuasa, meraja paule, na yakia dia na pusifai Allah Ta'ala sifat tuh. Ya. Jadi nalaga terima ga kalangan anak-anakku misalnya narekuang ka Allah Ta'ala pusifai sifat meraja kuasa, na yakia dia na tuh. Ya, tentu syaratnya baru bisa diberikan sifat Allah itu maha kuasa, bahwa Allah itu juga harus hidup. Ya, ko dia na tuh Allah Ta'ala pikir carana meraja paule. Ya, demikian pula Allah memiliki sifat yang lainnya, misalnya al-irada, Allah maha berkehendak. Al-ilmu, Allah maha mengetahui. Kemudian as-sam'u, Allah maha mendengar. Wal basaru, Allah maha melihat. Semua sifat-sifatnya ini tidak mungkin disifati kepada sesuatu yang mati, ya, sesuatu yang mati. Maka wajib menurut akal, ya, seorang yang beriman bahwa Allah itu adalah memiliki sifat al-hayat, ya, Allah maha hidup. Itu dalam ayat kursi, ya, selalu kita baca. Jadi itu ayat kursi anak-anakku semua. Jadikan ayat kursi itu sebagai wirid wajib setiap selesai melaksanakan sholat fardu. Ya. Kenapa perlu dijadikan salah satu wirid? Ya, wirid itu adalah bacaan tertentu pada waktu tertentu yang tidak, ya, selalu kita laksanakan. Ini baca ayatul kursi, ditungkat-tungkat pura sampaja, maka dia akan dijaga dari mara bahaya. Jadi kubro ki mas sampaja baca ayatul kursi itu pancaji pat tulak balik.
Palawanganna sampaja perlu lalu sampaja lagi. Nah, itulah sebabnya setelah salam, sunnah kami sebagai wiri itu Allahumma antas salam wa minkas salam, seterusnya. Kemudian Al-Fatihah. Kalau saya langsung ayatul kursi. Jadi ayatul kursi itu sangat ampuh untuk menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik. Nah, ini ayatul kursi. Ya Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Itu sifat al-hayyu. Inilah yang kita pelajari. Allah Maha hidup. Al-qayyum. Al-hayyul qayyum. Allah Maha hidup dan al-qayyum. Apa artinya al-qayyum? Allah Maha beraktivitas. Jadi rupa Allah Ta'ala dia nang kana makko. Selalu aktif al-qayyum. Nah, itulah yang menjaga kita. La ta'khusuhu sinatun, tidak pernah mengantuk. Wala naum, dan tidur. Jadi al-hayyu dalam ayatul kursi itulah yang ada pada sifat wajib Allah yang kita pelajari. Kemudian wadidduha. Kebalikan daripada sifat al-hayyu, sifat wajib al-hayyu itu adalah al-mautu. Sifat al-mautu. Jadi kalau tadi al-hayatu adalah sifat wajib, maka al-mautu adalah sifat mustahil. Sifat apa? Sifat mustahil. Artinya dia natamak kelang. Ya Allah itu adalah mati. Jadi natamak kelat tamakale rupuang isompai ya puang yonroi marinlo doang, yonroi bandarari mati. Tidak tak masuk akal. Sesuatu yang mati itu tidak layak disebut sebagai Tuhan. Berarti ini seakan-akan membantah dan meluruskan akidah-akidah yang ada di agama lain yang meyakini bahwa Tuhan itu mati. Apakah ada keyakinan yang meyakini Tuhan itu mati? Ada. Misalnya di agama yang menyatakan bahwa Tuhan itu disalib. Katanya kenapa disalib? Untuk menebus dosa umat manusia sehingga dia mati. Mati. Jadi kalau kita di umat Islam, di agama Islam, tidak bisa masuk akal. Dia nak tamak kelang dari kupuang sampai puang Maraja Kuasa, Maraja Paule itu bisa mati. Jadi agama-agama lain juga itu, di agama-agama yang lain itu juga ada keyakinan seperti itu. Nah, jadi inilah sifat wajib Allah itu yang 20 ini itu dalam rangka mengkantar, meluruskan anggapan keyakinan-keyakinan yang menyimpang di luar agama Islam. Karena agama kita adalah agama rasional, agama akal. Bukan agama hanya dogma. Diterima bawah memang kadang pakroh. Jadi mustahil Allah itu mati. Beda dengan makhluknya. Seperti kita pasti ada saatnya nanti berakhir kehidupan. Jadi sifat wajibnya Allah itu adalah maha hidup. Sifat mustahilnya adalah mati. Al-maut. Wa dalilu alaihi aqlan annal hayata sifatun kamalun wal mautu sifatu naqsin. Wa ya subhanahu wa ta'ala munassahun an jami'il naqaisi. Agak dalilene rupang Allah Ta'ala mustahil mapunne sifat mati. Annal hayata sifatu kamalun karena majapunna al haya sifat atuonge
ya sifatu kamalun, sifat syukur, ya sifat sempurna. Wal mautu sifatu naqsin, ya. Nia matengi sifat ya majallo iri akurange. Oh ya subhanahu wa ta'ala munassawan jami'in naqais nairo pong Allah ta'ala mapacing poliri sininna sifat ya kurangnya ya wajibul lahu al kamal nah majab punna wajib risisina pong Allah ta'ala mapunai sifat suku ya jadi naro dalil jadi itu dalil itu biasanya kalau di Asadia Pusa itu kita belajar mantik ya. Jadi al-mantik itu dalil akli. Jadi susunan-susunan kata berbentuk silogisme. Nah, itu untuk menentukan sebuah kesimpulan. Nah, jadi itu tadi. Jadi ini bagian daripada ilmu filsafat Yunani. Jadi kalau di Asadia Pusa Sengka itu kita belajar, kalau sudah alia belajar ilmu mantik namanya. Nah, ini untuk menyusun sebuah dalil akli bahwa hayat sifat hidup itu adalah sifat sempurna, mati adalah sifat kekurangan. Ya, sementara Allah itu adalah wajib memiliki sifat sempurna, maka Allah wajib memiliki sifat al-hayah, ya, sifat maha hidup. Nah, itu susunan silogisme. Ya, karena tidak selamanya kalau kita berhadapan dengan tadi agama-agama yang lain, kalau kita keluarkan ayat di pesurangnya Al-Qurasi bahadesa dia tidak terima. Nah, makanya kita perlu memakai pendekatan dalil akli. Ya, dalil akli itu salah satu diantaranya melalui ada namanya ilmu mantik, ya, ilmu berpikir. Ya, dengan memakai pendekatan itu, ya, misalnya, ya anak-anakku nanti ada yang mengambil jurusan akidah filsafat ya, atau akidah, maka harus bergelut, mau tidak mau bergelut dengan ilmu mantik, ya, ilmu berpikir, ilmu logika. Jadi ro kemeloki mak bicara misalnya tautannya salang ya dia boleh kok rame pakai yang dia boleh terima ku hadis nasabah dia tetap pare tapi agak pakai otak akalang. Nah, makanya di situ kita perlu belajar ilmu mantik, ya, ilmu menyusun premis-premis. Ya baiklah anak-anakku semua. Nah, kemudian dalil naklinya itu banyak ya, dalil dari Al-Quran dan hadis tentang sifat al-haya itu tadi salah satu diantaranya adalah ayatul kursi ya, yang kita hafal semua. Kemudian ayat wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, ya, bertawakallah kepada Allah yang maha hidup yang tidak pernah mati, ya. La yamut, tidak akan mati. Ya. Dan seterusnya. Ya, kemudian maka ada guru tawakasa ijma'ul anbiya ala jamil uqala ala wujubi ittisafi ta'ala bil haya wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhanaka rabbil izzati. Ya, tunggu dulu ya, saya mau foto dulu, jangan dulu. Ya, tunggu. Minta tolong dulu foto, Kak. Yang ujung. Sambarang. Foto di situ. Atau bisa ada di situ.